Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 92 atau episode 118, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan sang kapten yang sedang memasuki virtual alam semesta maya, di Pulau Gunung Naga Hitam, area pemukiman tertentu. Dan telah selesai menerima panggilan keluarganya. Setelah kapten menutup telepon, dia dengan santai berjalan ke sisi lain ruangan dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. "Kapten, armada keluarga sedang meminta untuk dihubungi." Roh kecil Atuka di bahu kapten itu berbicara. "Jangan khawatir," ucap sang kapten tersenyum sambil memegang gelas wine miliknya, sambil duduk dengan santai di sofa, dengan lembut memutar gelas wine transparan berwarna kemasan berputar-putar. "Kita harus mengabaikan mereka, biarkan mereka mengerti, bahwa dalam seluruh diskusi ini, siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan." "Dasar, sekelompok idiot," ucap sang kapten menggerutu. "Kapten, armada keluarga meminta panggilan kedua. Permintaan ketiga, dan seterusnya." Waktu berlalu dari menit ke menit. Sang kapten berbaring di sofa, mengangkat gelas anggur setinggi mata, mendengarkan permintaan panggilan ke-9 dari armada keluarga. Kemudian dia bergumam, "Kali ini saya beritahu Anda semua, saya Buluo dari keluarga Nuolan San adalah generasi yang paling luar biasa. Sedangkan kalian, hanya sebuah bunga cantik dari sebuah rumah kaca." "Kapten, nomor tak dikenal meminta panggilan." Penelepon telah mengungkapkan statusnya, itu adalah prajurit tingkat alam semesta. Teriak Atuka dari bahunya. Teknologi online Buluo memungkinkannya untuk memeriksa level kekuatan seseorang. Meskipun sedang di Virtual Universe Network, melalui penggunaan AI dan fungsi bantuan dapat memindai data seseorang dan menyimpulkan kekuatannya. Biasanya di jagat maya, orang biasanya tidak menampilkan kekuatan mereka. Hanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya ketika tempat khusus menuntut identitas dan tingkat kekuatan orang yang masuk, seseorang akan diminta untuk menunjukkan atau memberi tahu kami. "Lewati," ucap Buluo Nuolan San berteriak, sebelum berkata, "Tapi tunggu." Buluo menarik napas dalam-dalam, memeriksa wajahnya, dan menenangkan diri sebelum berkata, "Tapi lewati." "Ya, Kapten," Atuka anak muda itu berteriak. Sebuah layar muncul di dinding ruang tamu, di atasnya terpampang seorang pria parubaya bertelinga runcing, bermata merah, sangat tampan yang mirip Buluo dalam banyak hal. "Kepala keluarga paling tua," kata Buluo sambil membungkuk hormat. Keluarga Nuolan San, sebagai keluarga besar yang kuat dari dinasti baru, termasuk kepala saat ini, memiliki total 3 kepala dalam keluarga. Yang pertama adalah orang yang membangun keluarga Nuolan San. Ketiga kepala itu semuanya telah mencapai tingkat semesta sebelum mendapatkan hak untuk menjadi kepala. Kepala tertua ini, adalah kepala kedua. Ketika dia menerima posisi saat itu, dia hanya di alam semesta level 1. Dan sekarang setelah puluhan ribu tahun berlalu, kepala ini telah mencapai alam semesta level 6. Kepala tertua tersebut, adalah kakek Buluo. Dan kepala kedua, sebenarnya lebih dari 10 peringkat di atas posisi Buluo saat ini. Buluo, kepala itu tersenyum sambil memandang Buluo, "Saya tahu sangat sedikit tentang keluarga generasi selanjutnya. Hari ini, kukira, harusnya pertama kalinya kami bertemu dan mengobrol." "Ya, kepala." Wajah Buluo memerah dan dia sangat sopan. Sejak dia lahir hingga saat dia meninggalkan keluarga, lebih dari 1000 tahun, sementara dia telah melihat dari kejauhan kepalanya, dia tidak pernah benar-benar punya hak untuk berbicara dengan kepala, dan ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan ketua. Mereka yang berada di bawah perlindungan keluarga biasanya tumbuh dalam keadaan lemah dan rapuh. Seseorang sepertimu yang menjelajahi alam semesta dengan bahayanya, hanya itu yang dapat menghasilkan pejuang dengan kekuatan dan kelas. Ucap kepala tertua melengkapi, keluarga Nuolan San ini selalu mengandalkan atas kerja keras dan kekuatan untuk menilai orang-orangnya. Planet ini pernah diatur oleh makhluk yang abadi sebelumnya, oleh karena itu ia memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Planet normal dengan kehidupan, sama sekali tidak berarti bagi seluruh keluarga Nuolan San. Planet khusus ini adalah salah satu yang dianggap lebih berharga. Keluarga akan memberimu 100 miliar dolar naga hitam sebagai hadiah, dan juga memberimu gelar penatua abadi dalam keluarga. Kata kepala itu langsung.
Penatua abadi. Mata Buluo terbuka sangat lebar. Posisi penatua dalam keluarga sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ahli waris dalam keluarga. Namun demikian, bahkan setelah menjadi penatua, jika seseorang membuat kesalahan, melalui kepala dan penilaian penatua, mereka masih bisa dicopot dari jabatannya. Namun dengan posisi penatua abadi, bahkan setelah membuat kesalahan besar pun, seseorang paling banyak akan menerima hadiah yang lebih kecil, tetapi posisi mereka akan tetap aman selamanya. Hanya satu dengan kontribusi yang sangat besar yang berhak menerima posisi seperti itu. Kebanggaan dan kehormatan keluarga Nuolan San, dibangun di atas kerja keras dari generasi penerus dan mengajar murid-murid, kata kepala itu. Kepala, kamu tenang saja, saya Buluo Nuolan San, sebagai pewaris keluarga Nuolan San, bersedia pergi berperang demi kebanggaan keluarga. Ucap Buluo sambil berdiri tegak. Kamu sangat luar biasa, ucap kepala tertua itu tersenyum dan mengangguk. Penaklukan atas planet ini dan penggalian harta karun, Anda akan bertanggung jawab. Armada keluarga akan sampai dalam 3 bulan. Ucap kepala tertua. Dimengerti, kepala, kamu tenang saja, prajurit terkuat di sini hanya seorang penjelajah bintang level 9. Tim penjelajah saya akan dengan mudah untuk menaklukkan planet ini. Saya pasti akan mempersiapkan segalanya untuk menyambut armada keluarga pada saatnya mereka tiba di sini. Ucap Buluo yang membusungkan dadanya keluar, berkata dengan keras. Kepala itu menganggukkan kepalanya dengan puas. Pada hari kamu kembali, saya secara pribadi akan memberikan kamu gelar penatua abadi. Ucap kepala tertua, dan panggilan pun berakhir. Haha, mata merah sang Kapten Buluo Nuolan San bersinar dengan emosi. Harga bumi memang sangat besar, tapi bagaimanapun juga aku hanya level bintang, hadiah yang besar, aku tidak akan bisa menangani semuanya dengan baik. Dan sekarang, haha, aku telah menjadi salah satu dengan pangkat tertinggi di dalam keluarga, yaitu seorang penatua abadi. Ucap sang kapten dengan sombong. Planet bumi ini, gumam Buluo dengan mata berbinar. Kemudian seluruh pribadinya menghilang dari alam semesta virtual. Sementara itu di bumi, di udara di atas Samudra Atlantik. Kapal abu-abu perak itu mengapung di sana. Ikuti rencana ketiga dan segera bertindak. Kita akan langsung menuju sasaran untuk menangkap 3 yang terkuat di bumi, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Setelah 3 prajurit teratas mereka ditangkap, bumi tidak akan dapat melakukan perlawanan atau keberanian apapun untuk menghadapi kita. Juga, melalui ketiga orang ini, kita dapat dengan mudah mempelajari lebih lanjut tentang rahasia planet bumi ini. Di dalam ruang kendali kapal, Buluo berbicara sangat bersemangat. Ya, Kapten, ucap 8 awak di belakangnya berteriak serempak. Atuka, beri aku lokasi Luo Feng dan yang lainnya, kata Kapten Buluo. Meretas jaringan satelit bumi dan pemeriksaan pun segera selesai, Hong dan Dewa Petir sama-sama terbang menuju tempat tinggal Luo Feng, yaitu pangkalan China Jiangnan di bumi, kota Yangzhou. Layar kendali menampilkan kepala seorang anak laki-laki yang berteriak. Ayo kita keluar, target kita saat ini adalah kota Yangzhou. Ucap Buluo sambil menunjuk ke arah yang jauh dari porselen bumi. Kapal alam semesta abu-abu perak segera menjadi seberkas cahaya, dan berjalan melintasi lautan dan langsung menuju ke benua Cina Asia. Sementara itu di daratan Cina, di pangkalan Jiangnan, salah satu dari 8 kota besar, di kota Yangzhou. Di kastil di Wesley Courtyard sudah menjadi identik dengan pribadi Luo Feng. Konstruksi kapal Hong, distrik bintang 7 Dewa Petir dan kastil Luo Feng, ini adalah tempat tinggal dari 3 yang terkuat di planet ini. Saat itu di balkon kastil, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sedang duduk bersila, tenang dan damai. Luo Feng, kapal alam semesta telah memasuki zona peringatan. Babata berteriak gugup. Apa? Jawab Luo Feng dengan keras membuka matanya. Tubuhnya gemetar karena keterkejutan, butiran keringat mengalir dari dahinya. Sebuah kapal alam semesta, di planet bumi selain kapal alam semesta sendiri, siapa lagi yang bisa mengoperasikannya? Kecuali kalau, dari alam semesta yang luas, akhirnya seseorang dari planet lain, kapal pengintai telah menemukan bumi. Namun, koordinat letak bumi di ruang gelap seharusnya tercakup oleh teknik spasial gurunya. Itu kapal alam semesta, dan itu kapal alam semesta kelas C. Babata berteriak cemas. Bagaimana bisa ada kapal alam semesta? Luo Feng semakin cemas dan marah. Entahlah, tapi sudah mencapai udara di atas kastil, kata Babata. Selain itu,
Hong dan Dewa Petir jelas merasakan udara yang awalnya tenang menjadi lebih berantakan. Keduanya membuka mata mereka pada saat yang sama, menatap Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Luo Feng pucat dan keringat dingin mengucur. Area peringatan Babata berasal dari pusatnya, seluas radius 20.000 meter. Kembali ke bawah tanah di Pulau Berkabut, Babata mengandalkan area ini untuk memindai kekuatan manusia di sekitarnya. Babata biasanya menjaga area peringatan ini, inilah yang memungkinkan dia menemukan kapal alam semesta. Sementara itu di dalam kapal alam semesta yang melayang sekitar 3.000 meter di atas kastil. Peradaban ini memang terbelakang, bahkan setelah kapal kita berhenti di sini, mereka masih belum memperhatikan apapun. Wanita berkulit hijau berkata dengan bangga. Lihat, 3 orang terbesar di planet ini sedang duduk di balkon kastil. 3 terhebat, jika di alam semesta, bentuk seperti mereka ini, makanan sisa pun tidakkah akan dia dapatkan. Pria gorila hitam itu tertawa dingin, dia adalah salah satu dari level bintang tingkat 3, dalam kelompok penjelajah ini. Kapten Buluo Nuolan San, melalui simulator gambar eksternal, dengan semangat tinggi, tertawa, perhatian semua, setelah menyelesaikan seluruh bisnis ini di bumi, kita tidak perlu mempertaruhkan hidup kita untuk menjelajah lagi. Ayo pergi, ayo kita hubungi aborigin 3 terkuat ini. Biarlah kaum aborigin mengerti, seperti apa eksponen dari alam semesta itu. Hahaha, mari bermain-main dengan baik dengan orang-orang asli ini. Haha, para kru sangat senang dengan diri mereka sendiri. Terhadap planet aborigin yang tidak melakukan kontak dengan alam semesta, mereka secara alami merasakan perasaan superior. Mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai orang yang beradab sementara yang ada di hadapan mereka hanyalah manusia aborigin. Pintu kabin terbuka, dengan Kapten Buluo memimpin kelompok penjelajah, kecuali 2 kru sebagai petugas maintenance kapal, semuanya terjun langsung menuju lokasi kastil Lu Feng. Mereka datang, ucap Luo Feng mendongak, tiba-tiba ke langit, ada 7 bayangan manusia, baik itu manusia gorila hitam, atau tampan dan ramah tamah, atau berkulit hijau, ke-7 orang ini adalah penjelajah dari alam semesta, mereka pasti memiliki perbedaan dari manusia di bumi. Di wajah mereka, tersirat senyum lebar, mata mereka dipenuhi rasa superioritas atas orang-orang aborigin. Orang aborigin yang malang, gumam Buluo mengamati 3 ekspresi yang dipenuhi ketakutan, merasa sangat senang dengan situasinya. Dari sudut pandangnya, penduduk bumi ini sangat menggemaskan, planet ini akan memberinya kekayaan dalam jumlah besar dan posisi yang sangat tinggi. Orang-orang aborigin ini akan memberinya segalanya. Di balkon, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melihat layar pemindai pergelangan tangan mereka. Yang satu adalah bintang tingkat 6, yang lain adalah bintang tingkat 2, yang lainnya adalah bintang tingkat 1. 4 lainnya telah mencapai penjelajah bintang tingkat 9. Ketiga orang itu saling memandang, ini masalah besar. Terlihat saat itu di wajah Luo Feng, Hong dan Dewa Petir sebuah ekspresi yang sangat buruk. 7 penjelajah alam semesta ini tidak terlalu berarti bagi Luo Feng dan yang lainnya, namun, fakta menunjukkan bahwa dengan keberadaan mereka di sini berarti menunjukkan sesuatu hal, yaitu saat ini bumi sedang dalam keadaan tidak aman. Rubah ke bahasa bumi, ucap Buluo yang memperhatikan ke bawah ini dengan lembut mengatakan, sistem AI secara otomatis menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa bumi. Mulai sekarang, kamu adalah budak dari petarung yang kuat dari alam semesta, Buluo. Setelah terjemahan, suara hikmat bergema di seluruh kastil, menyebabkan sejumlah besar pejalan kaki di jalan-jalan di luar kastil menengadah ke langit. Di udara, Buluo Nuolan San berdiri tinggi di langit, sedikit mengangkat dagunya, jelas memandang rendah ke arah ketiga orang aborigin yang ada di balkon tersebut. Sementara itu di balkon, Luo Feng dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Penjaga, perintah Luo Feng dengan acuh tak acuh. Kemudian tiba-tiba cahaya demi cahaya bayangan manusia secepat kilat terbang keluar dari trotoar, jendela, balkon dan naik ke atas langit, gambar bayangan terangkat, hampir tampak seolah-olah itu adalah anak panah yang ingin menutupi seluruh udara dan daratan. Bentuk bayangan memenuhi langit, dan segera mengelilingi para penjelajah dari alam semesta yang dipenuhi dengan rasa kesombongan mereka sendiri. Ini, ucap Buluo Nuolan San, pria gorila hitam, wanita berkulit hijau, dan 4 penjelajah lainnya semuanya benar-benar tercengang. Apa yang awalnya mereka lihat adalah kelompok aborigin yang lemah dan kecil dalam pikiran mereka, namun sebenarnya menghasilkan begitu banyak pejuang yang sangat kuat dalam sekejap.
Garis bawah 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 garis bawah. Bintang Master Spiritual level 7. Level 7. Ada Master Spiritual tingkat 7 bintang 3. Buluo dan yang lainnya memandang dengan ketakutan di komputer mini mereka. Layar menampilkan sosok mereka. Ya Tuhanku, yang terkuat di antara mereka adalah kapten mereka dan dia hanya seorang bintang level 6, dan hanya seorang petarung pada saat itu, sementara seorang master spiritual bintang level 7 sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh tim mereka, apalagi jumlahnya ada 3 orang. Tuan, bayangan manusia yang buram itu membungkuk dengan hormat ke arah Luo Feng di balkon. Ketujuh penjelajah itu memandang dengan ketakutan dan syok pada 3 orang aborigin, lemah, yang ada di balkon, dan Luo Feng yang, lemah dan kecil, hanya memandang dengan dingin ke arah mereka, tangkap mereka, siapa saja yang melawan, bunuh mereka. Ucap Lu Feng dengan wajah yang dingin. Baik Tuan, tim penjaga budak dengan hormat mematuhinya. Segera, seluruh tim penjaga menutupi langit dan mengepung 7 penjelajah. Wanita berkulit hijau itu adalah yang pertama berteriak dengan keras dalam bahasa semesta. Komputer dengan cepat menerjemahkan dan berbicara atas namanya. Saya menyerah. Aku menyerah, kata lelaki gorila hitam itu. Menyerah. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Ketujuh penjelajah alam semesta, 6 di antaranya langsung memutuskan untuk menyerah. Meskipun para penjelajah ini mempertaruhkan nyawa mereka terus-menerus, mereka tidak bodoh. Para master spiritual tingkat bintang 3 yang memimpin hampir 1000 tentara yang kuat, dapat dengan mudah menyapu tim kecil mereka yang terdiri dari 10 orang. Perlawanan hanya berarti kematian tertentu, oleh karena itu keenamnya memutuskan untuk menyerah. Bagaimana? Bagaimana bisa? Wajah tampan Buluo Nuolan San berkerut. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dia, Buluo, masa depannya yang indah. Bagaimana bisa berubah begitu cepat? Manusia planet ini, bukankah mereka hampir binasa hanya karena menghadapi bintang level 1 binatang bertanduk emas? Bagaimana mereka tiba-tiba menghasilkan begitu banyak prajurit level bintang? Dan poin terpenting adalah, di antara level bintang ini, dia bisa langsung membedakan mereka bukan berasal dari bumi. Kematian, atau menyerah. Ketiga prajurit hitam Meng memandang dengan dingin ke Buluo Nuolan San. Aku, Buluo menggigit dan berkata dengan sungguh-sungguh, menyerah. Dari situ, ketujuh penjelajah telah menyerah, tanpa keberanian atau kemampuan untuk melawan. Luo Feng dan 2 lainnya terbang, di sampingnya Hong dan Dewa Petir dengan hati-hati menganalisis ketujuh orang ini. Hanya dari penampilan, ketujuh orang ini memiliki beberapa penampilan yang sangat unik. Dulu ketika Luo Feng memilih budaknya, dia memilih berdasarkan ketinggian dan penampilan yang sangat mirip dengan manusia di bumi. Dan ketujuh orang ini, terlihat sangat berbeda dari manusia di bumi. Meng Wan, bawa tim kecil dan perintahkan kapal semesta untuk menyerah. Perintah Luo Feng. Baik Tuan. Sebuah tim kecil dengan cepat bergegas menuju langit. Kapal abu-abu perak di tengah udara baru saja akan melarikan diri setelah melihat situasinya, tetapi pada saat itu, sebuah kapal hitam muncul dan mencegat kapal abu-abu perak itu. Penduduk bumi ini sebenarnya punya kapal juga. Pada saat ini, semua penjelajah meringis dalam penderitaan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Kami menyerah. Menyerah? Jangan bunuh kami. Kapal abu-abu perak dengan cepat berhenti. Kedua personel perawatan kapal sangat jelas, menggunakan serangan energi roh. Master spiritual bintang level 7 dapat dengan mudah membunuh 2 penjelajah bintang kecil ini. Dan karena kapal hanya merespons kapten, kapal tidak bisa pergi tanpa kapten sendiri. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melayang di udara di atas kastil, dikelilingi oleh hampir 1000 pengawal. Meng Wan dan timnya membawa orang-orang ke kapal alam semesta abu-abu perak. Anda disebut Buluo Nuolan San. Luo Feng memandangi kapten penjelajah alam semesta yang sangat tampan. Ya, kapten berdiri dengan perhatian, di sampingnya adalah pengawal Meng 2 dan 3, tatapannya dingin,
Aku tidak pernah menyangka, bahwa 2-3 tahun yang lalu kalian semua hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh monster bintang level 1. Namun sekarang dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun, Anda memiliki begitu banyak pejuang yang kuat. Kapten memandang Luo Feng, tatapannya bingung, kamu memiliki kapal alam semesta. Kalau begitu kamu pasti mengunjungi planet lain, dan prajurit Meng hitam ini, kamu membelinya dari alam semesta. Bu Luo tidak bodoh, tentu saja dia bisa menebak apa yang terjadi. Kamu cukup pintar. Luo Feng memandang mereka. Sungguh menggelikan bahwa kami bahkan mengira kalian semua hanyalah kaum aborigin. Kutuk Bu Luo. Jika mereka tahu bumi memiliki kekuatan dan kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak akan menunjukkan diri mereka sendiri, dan akan menunggu dengan sabar di luar angkasa untuk armada keluarga. Saat armada keluarga tiba, bumi tidak akan punya cara untuk melawan. Namun, menurut data dan informasi yang mereka kumpulkan di bumi, mereka percaya bumi tidak memiliki kemampuan pertempuran di atas level bintang. Benar, mereka sangat yakin. Jika ada kekuatan mutlak atau prajurit, bagaimana bisa binatang bertanduk emas itu masih menyebabkan begitu banyak bencana? Jika ada seorang pejuang terkuat, mengapa tidak ada jejak atau berita sama sekali di jaringan? Bahkan, tidak ada perdebatan atau pertanyaan tentang yang terkuat di bumi. Mereka hanyalah Hong, Dewa Petir dan Luo Feng. Dan melihat ketiganya, tidak satupun dari mereka setingkat bintang. Dengan semua informasi ini, mereka secara alami menganggap bumi tidak memiliki apapun yang setingkat bintang. Namun demikian, takdir mempermainkan hidup mereka. Nasib baru saja mempermainkan kita. Bu Luo mengumpat dengan marah. Berapa banyak dari Anda yang telah datang ke bumi? Luo Feng bertanya, mengapa kamu datang ke bumi? Ucap Lu Feng dengan wajah dingin. Harapan mulai tumbuh sedikit di hati Bu Luo. Penduduk bumi ini bahkan tidak tahu ada armada keluarga di belakang kita. Jika saya tahan dengan sabar, ketika armada keluarga tiba dan menghancurkan mereka sama sekali, semoga masih ada harapan untuk bertahan hidup bagi saya. Bu Luo dipenuhi dengan harapan untuk bertahan. Kami memiliki total 9 orang. Bu Luo Nuolansan berkata dengan sungguh-sungguh, kami tanpa sadar melewati lubang cacing dan memasuki bidang bintang angkasa gelap. Menurut peta bintang lama, kami tahu ada 2 planet kehidupan di daerah ini. Kami sangat senang saat menemukan yang satu ini. Di alam semesta, ini mewakili jumlah kekayaan yang tak terukur, maka tim penjelajah kecil kami menuju ke sini. Oh, lubang cacing. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling pandang. Pantas, jika tidak, bahkan jika Anda melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya dari perbatasan area di ruang gelap, masih membutuhkan sekitar 1000 tahun untuk sampai ke sini. Hanya melalui lubang cacing, keberadaan tanpa hukum semacam ini, sebuah kapal alam semesta dapat tiba-tiba memasuki bidang bintang ini. Hanya kalian yang 9, tanya Hong. Ya, Bu Luo mengangguk, kami tidak akan mempercayai orang lain dengan berita menemukan planet ini, mengapa kami harus memberitahu orang lain? Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Bu Luo masuk akal. Meng 2, roh menghipnotis ke-6, hati-hati menginterogasi mereka. Luo Feng sangat berhati-hati, memesan, dan dengan cepat bergegas ke langit. Hong dan Dewa Petir mengikuti, langsung menuju kapal abu-abu perak. Hipnose, ekspresi Bu Luo sangat berubah. 6 penjelajah lainnya juga. Setelah menghadapi situasi hidup dan mati berkali-kali sebelumnya, mereka terbiasa memiliki kesempatan pada setiap kesempatan untuk melarikan diri. Dari apa yang dikatakan kapten sebelumnya, mereka sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan. Mengandalkan armada keluarga di belakang mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu terungkap, penduduk asli bumi pasti tidak akan mengampuni mereka. Tanpa mereka mengatakan apa-apa, sistem AI Atuka, yang dapat berkomunikasi melalui kesadaran Bu Luo, dengan perintahnya, tidak akan membocorkan ini juga. Sepertinya rencana yang bagus. Sayangnya, musuh memiliki master spiritual yang kuat yang dapat dengan mudah menghipnotis penjelajah bintang dan bintang level 1 dan 2. Di dalam kapal abu-abu perak, ruang kendali. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir memasuki ruang kontrol. Tuan, Meng Wan dan penjaga lainnya membungkuk dengan hormat, di sampingnya, mereka mengawal 2 personel pemeliharaan kapal para penjelajah. Luo Feng mengangguk, membalik tangannya dan mengeluarkan microchip. Segera masukkan ke dalam slot papan kendali. Memulai peretasan, Luo Feng, serahkan padaku.
Ucap Babata. Babata mulai meretas sistem AI kapal. Layar kendali segera menampilkan kepala seorang anak laki-laki, sambil berteriak, "Hentikan peretasan, segera hentikan peretasan." Wahaha, itu hanya bisa dianggap sebagai sistem AI biasa. Kemampuannya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sistem Gunung Naga Hitam X-81 itu. Kepala Babata muncul di layar, dia memperlihatkan taringnya. Kelihatannya sangat puas, dengan cepat dan tanpa henti, dia meretas sistem, mendapatkan kendali atas seluruh kapal. Luo Feng mengeluarkan ponselnya dari sakunya, memeriksa, itu adalah Jenderal Wang, kontak utamanya dari negara. Tuan Luo Feng, kami baru saja menerima laporan yang mengatakan bahwa ada suara-suara dari kastil Anda, apa yang terjadi? Jenderal Wang dari negara itu tampak tertekan, dan kami telah menemukan sejumlah besar prajurit terbang, hampir 1000. Untuk bisa melayang dan terbang di udara, paling tidak seseorang harus menjadi seorang penjelajah bintang. Sebanyak 1000 penjelajah bintang. Negara manakah di dunia yang tidak akan khawatir? Tenang, kita baru saja bertemu dengan sekelompok kecil penjelajah dari alam semesta. Mereka sudah ditangani oleh kita, tidak masalah, kata Luo Feng dengan santai. Halo, Hong dan Dewa Petir juga mengangkat telepon mereka. Jelas pemandangan dari hampir 1000 prajurit yang muncul di sekitar kastil telah mencapai semua negara. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Lagi pula, tempat penting seperti kastil Luo Feng pasti akan selalu memiliki banyak media dan penonton yang menonton. Tidak masalah. Hong dan Dewa Petir berkata dan tertawa. Luo Feng tersenyum saat berbicara di telepon, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena sejumlah besar kata dalam bahasa Mandarin muncul di layar papan kendali. Babata secara otomatis menampilkan ini. Ini tidak mungkin. Wajah Luo Feng menjadi pucat pasi. Hong dan Dewa Petir melihat ke arah dalam ketakutan. Setelah melihat detail kata-kata Mandarin di layar, wajah mereka juga menjadi pucat dan putih. Tidak, tidak, mata Hong dan Dewa Petir dipenuhi dengan ketakutan dan amarah. Tuan, apa yang dikatakan Kapten sebelumnya adalah semua bohong. Tim penjelajah mereka hanyalah gelombang pertama, di belakang mereka ada armada keluarga Nuolan San yang sangat besar. Meng Dua yang bertanggung jawab atas interogasi hipnotis bergegas ke kapal, berteriak dengan cemas. Ekspresi Luo Feng pucat, dia sudah tahu. Membunuh mereka. Dewa Petir mengamuk di sampingnya. Jangan bunuh mereka, nonaktifkan mereka dulu dan perlahan-lahan siksa dan interogasi mereka, kata Hong dengan marah. Benar? Interogasi. Semua informasi tentang keluarga Nuolan San, interogasi semuanya dari mereka. Tatapan Luo Feng sedingin es. 3 prajurit terkuat di bumi, semuanya sangat marah. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Hong, saudaraku, ada apa? Suara bergema dari semua ponsel mereka. Jenderal Wang, umat manusia bumi sedang dalam masalah. Wajah Luo Feng pucat, matanya tertuju pada layar papan kendali. Di atasnya sejumlah besar kata-kata Cina seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Ada masalah besar. Dewa Petir juga berkata dengan sungguh-sungguh. Saya sarankan, kita segera mengumpulkan para pemimpin dari 5 negara besar dan 23 kota markas. Adakan pertemuan di Istana Dewa Perang. Ucap Hong dingin. Luo Feng mengangguk, hanya memikirkan armada keluarga di belakang dengan kekuatan yang sangat besar, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa ketakutan. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.